Suami saya nganter saya kerja, anak-anak ditinggal di rumah karena masih tidur ya kan. Biasanya dia suka pesen kopi sama roti, sarapan berdua gitu. Itu pas terakhir dia enggak, dia langsung ninggalin saya gitu aja. Terus dia bilang mau buru-buru pulang mah, khawatir sama anak-anak gitu. Tanpa dia sadari, hari itu akan menjadi hari yang kelam baginya. Ma, sebelum pulang kerja, jangan pulang dulu ya, nanti papa jemput jam 11, kata dia. Terus aku tungguin, Pak, sampai jam 11 kok nggak datang-datang. Terus ditelepon juga kan nggak bisa. Dia jatuh karena ada lubang. Jadi belum sempat berdiri, di belakang udah ada kontainer. Jadi saya ke rumah mama mertua saya ngabarin kalau suami saya sama anak saya kecelakaan. Sampai di sana saya cuma ngeliat anak saya Rehan, Sony suami saya sama anak saya William. Saya nggak ngeliat lagi anak saya yang namanya Stanley sama Jovan. Tiba-tiba dokter datang, kalau anak saya udah di kamar mayat, Pak, meninggal di tempat. Nah, saya dianterin ke kamar mayat. Saya nggak berani nengok, saya nggak berani lihat wajah anak saya nggak berani nyentuh. Saya cuman berdiri aja di depan mayat, Pak. Benar-benar sakit. Itu pengalaman buruk saya sama hidup saya. Kedua, anak saya hilang. Dan terakhir suami saya hilang. Itu pokoknya hancur berkeping-keping, Pak. Saya nggak bisa nahan air mata, kesedihan atau apa. Saya nggak bisa cerita lagi, Pak. Karena kalau diingat itu emang sakit. Rehan masih sadarkan diri karena kan dia hanya terpental, tidak ketabrak. Cuman luka sobek-sobek sama patah tangan, tapi nggak begitu parah seperti William. Kalau William kakinya, pahanya patah sama pinggul belakang juga sobek, Pak, parah, luka parah. Terus pulang ke Koja itu belum sembuh total, Pak. William ini masih nangis karena masih kesakitan, karena kan dia di gipsnya bengkok, nggak lurus kakinya. Terus kok pas saya lihat kok ini bau busuk, Pak. Adik dari suami saya itu datang bawa William ke Singkaroles karena biayanya cukup mahal, 20 juta waktu itu kan operasi. Akhirnya saya minta tolong ke Pendeta Suta. Dia tidak banyak berkata-kata. Cuma saya menangkap dia minta tolong. Jadi waktu itu gereja menerbitkan sebuah surat ke Rumah Sakit Karolus menjelaskan bahwa biaya pengobatan William seluruhnya menjadi tanggungan gereja. William dibantu operasi waktu itu di Singkaroles, dibantu oleh Bethesda 40 juta sampai kesembuhannya. Setelah kesembuhannya juga kami masih dibantu juga, dibiayain setiap bulan sama Bethesda. Bethesda sebenarnya sebuah pelayanan yang bertujuan membantu anggota jemaat yang tidak mampu untuk berobat atau untuk rawat inap. Bahagia melihat William itu sehat, kakinya tanpa cacat satupun, Pak, sempurna. Pengobatan itu sebenarnya berasal dari anggota jemaat. Jadi kami biasa mewartakan nama-nama yang dibantu oleh Bethesda. Jemaat GKI Gunung Sahari begitu responsif, ya, begitu saldonya menipis, lalu kemudian kolam Bethesda itu penuh lagi. Jadi hanya Bethesda yang peduli sama kami, ngebiayain hidup kami, meringankan beban kami. Yang peduli sama anak-anak saya hanya Bethesda, Pak.